Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Abdul Kurniawan, mahasiswa NUSB 2019, akan melakukan tindakan pemberian obat melalui injeksi IM, IV, SC, dan IC. IM intramuskular, IV intravena, SC subkutan, kemudian IC intrakutan. Baik, sebelumnya kita ke pasien, kita sebutkan nama kita kepada pasien, perkenalkan diri kita, kemudian tujuan kita datang untuk apa, kemudian kita validasi namanya, sudah cocok dengan hilang identitasnya, kemudian minta persetujuannya bahwa kita akan melakukan tindakan pemberian obat melalui IM, SC, IV, dan IC. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, setelah kita mendapatkan persetujuannya, kemudian kita siapkan alat-alatnya yang diperlukan, baik spetnya, kemudian obat-obatan sesuai dengan order dokter, kemudian bengkok, kemudian plaster, kemudian alkohol swab, pengecer jika diperlukan, kemudian tourniquet, pelak, dan jangan lupa jika diperlukan siapkan obat-obat emergensi jika terjadi shock anafilaktik. Kemudian kita cuci tangan menggunakan teknik 6 langkah, kemudian kita pasang sambiran untuk menutup privasi pasien. Baik, yang pertama kita lakukan tindakan pemberian obat melalui intramuskular. Setelah kita cuci tangan tadi, kita buka alatnya. Kemudian kita memakai sarung tangan. Di sini kita sarung tangan bersih saja. Setelah itu kita dekatkan bengkok, kemudian alkohol swabnya, kemudian kita cek order dokter obatnya apa yang dimasukkan dengan prinsip 6 benar obatnya, benar dosisnya, dan cara pemberiannya, dan sebagainya. Kemudian kita siapkan spet yang diperlukan. Jika sedianya dalam bentuk ampul, ini kita ambil obatnya, pertahankan kesterilan ujung spet. Namun jika pemberiannya melalui vial, kita ambil, kita ganti needle-nya atau nalnya dengan needle yang baru karena sudah tumpul untuk menusuk vialnya. Kita anggap pakai ini ya, ampul ya, dengan obatnya. Oke, setelah obat kita sediakan, kemudian kita lakukan desinfeksi pada area yang akan dilakukan penusukan dengan gerakan sirkuler. Ini pada area sepertiga dari deltoid ya, gerakan sirkuler bisa diukur dari kaput menuju ke bagian lengannya, jadi sekitar titik ini. Setelah didesinfeksi sirkuler, kemudian kita lakukan penusukan. Jika pasiennya gemuk, kita bisa regangkan kulitnya. Namun jika gemuk bisa kurus, kita lakukan pencubitan. Kita anggap pasiennya kurus ya. Kemudian dengan cara memegang needle-nya seperti ini, seperti memegang pena, kemudian kita tusukkan 90 derajat tegak lurus. Kemudian kita aspirasi. Jika tidak ada darah, kita lakukan memasukkan obatnya secara perlahan-perlahan. Kemudian kita cabut, dan kita dab dengan menggunakan teknik 1 jari. Kita tutup spetnya agar tidak terjadi menusuk tangan kita ya. Kemudian kita plaster. Itu untuk IM. Kemudian untuk SC juga letaknya di sama, namun sudutnya kita bedakan karena dia larinya ke subkutis. Untuk obat-obatan yang kita sesuai dengan order dokter tadi, apa yang akan dimasukkan, kemudian kita ukur titiknya di sini, ditangkap di sini ya. Kemudian kita desinfeksi sirkuler, kemudian kita lakukan penusukan. Ini jarumnya menghadap ke atas, lubang jarumnya sudutnya 45 derajat. Kemudian
kita aspirasi. Jika tidak ada darah, obat boleh dimasukkan dengan perlahan-lahan masuk ke subkutisnya. Kemudian kita cabut, kita dep. Sama seperti tadi, kita gunakan teknik satu jari untuk menutup spatnya agar tidak terjadi menusuk tangan kita ya. Kemudian kita lakukan pemasteran. Baik, untuk subkutan dan intermuskular sudah selesai. Kemudian kita turun ke bawah. Jika kita ingin melakukan injeksi pada intravena, kita pasang perlak dulu di bawah lengannya, CN. Kemudian kita pilih venanya. Ini kita pakai vena brachialis ya. Kemudian kita pasang tourniquet untuk membendung aliran venanya agar nampak, terlihat 10-15 cm di atas tempat penusukan, di atas vena. Setelah terlihat venanya, kita sudah siapkan obat-obatannya. Kemudian kita lakukan desinfeksi. Pilih vena yang lurus ya. Kemudian dengan sudut 15 derajat sampai 20 kita lakukan penusukan. Setelah darah keluar, kita buka tourniquetnya, kemudian kita aspirasi sedikit, darah keluar. Berarti itu yang kita harapkan ya, karena mengharapkan obat masuk ke pembuluh darah. Kemudian kita masukkan secara perlahan ya. Setelah masuk, obatnya habis, kemudian kita dep. Kemudian kita tutup dengan menggunakan teknik satu jari, kita tutup spatnya. Kemudian kita tester untuk intravena. Kemudian untuk berikutnya untuk intrakutan, kita siapkan obat-obatan. Biasanya untuk intrakutan ini adalah untuk tes alergi seperti antibiotik. Kita ambil dulu antibiotiknya, setelah itu kita encerkan. Biasanya 0,1 diencerkan menjadi 0,5. Kemudian spatnya yang kita pakai adalah spat 1 cc. Setelah itu kita pilih area yang pigmentasinya terang, kemudian tidak berbulu, kemudian tidak ada pembuluh darah perifer. Kemudian kita lakukan desinfeksi yang menggunakan gerakan sirkuler. Kemudian kita lakukan penusukan dengan sudut 10 derajat. Kemudian kita masukkan obatnya sampai menggelembung, membentuk bulai. Kemudian kita cabut, tidak usah kita lakukan penekanan pada area yang menggelembung tadi. Kemudian kita beri lingkaran pada tempat yang kita lakukan injeksi tadi. Kemudian ditulis nama obatnya apa, jam berapa. Kemudian kita evaluasi 10-15 menit lagi apakah ada gatal-gatal, kemudian apakah diameternya membesar melewati lingkaran ini. Jika obatnya gatal kemudian melewati lingkaran, gatal-gatal warna merah, berarti menunjukkan adanya alergi. Namun jika tidak, berarti obat bisa dapat diberikan. Itu untuk intrakutan. Baik, setelah itu selesai semuanya, kita bereskan alat-alat. Kemudian kita cuci tangan dengan menggunakan 6 langkah. Kemudian kita jelaskan pada pasien bahwa prosedur telah dilaksanakan, tindakan telah dilaksanakan. Kemudian jangan lupa beri reinforcement positif atau pujian kepada pasien atas kerjasamanya. Baik, itu saja mungkin untuk pemberian obat melalui IM, ESC, IV, dan IC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.